Pagi itu aku sedang berada di kamarku, membaca sebuah buku kuno tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana beliau menantang penguasa paling sombong dalam sejarah, yaitu Raja Firaun. Tiba-tiba di sampingku, muncul sebuah portal bercahaya seperti retakan ruang dan waktu. Tanpa sadar aku mendekat. Dan seketika tubuhku tersedot masuk ke dalamnya dan melayang di antara dimensi ruang dan waktu. Beberapa saat kemudian aku terjatuh di sebuah tempat yang sangat panas. Pasir gurun beterbangan dan matahari terasa menyengat. Orang-orang di sekitarku memakai pakaian kuno dan mereka juga tampak kaget melihatku. Saat itulah aku sadar, sepertinya aku tidak berada di zamanku lagi. Aku mungkin berada di zaman Nabi Musa dan Firaun. Aku berjalan menyusuri kota itu sambil mengelap keringat karena panasnya luar biasa. Dalam sejarah disebutkan bahwa pada masa itu Firaun menindas Bani Israel seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat keempat. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang berjalan dari arah piramida. Di paling depan ada seorang lelaki membawa tongkat. Wajahnya bercahaya terang penuh kewibawaan. Orang itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Aku pun diam-diam mengikuti mereka sampai ke istana Firaun. Nabi Musa datang untuk menyeru Firaun agar menyembah Allah dan berhenti menindas kaumnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Taha ayat ke-24. Aku bersembunyi di balik dinding saat perdebatan terjadi. Firaun kemudian memanggil para penyihir terbaik Mesir. Mereka melemparkan tali dan tongkat yang tampak, seperti berubah menjadi ular. Namun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan dengan izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular besar, yang menelan semua ular para penyihir, seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf, ayat ke-117. Firaun sangat marah dan memerintahkan pasukannya mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Kami semua berlari hingga akhirnya sampai di sebuah laut yang sangat luas. Di depan laut, di belakang pasukan Firaun, Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah, lalu memukul laut dengan tongkatnya. Dan saat itu, aku menyaksikan mukjizat besar. Laut terbelah menjadi dua, seperti dinding raksasa, sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-63. Kami semua berjalan menyeberangi jalan yang terbuka di tengah laut. Namun, ketika Firaun dan pasukannya mencoba mengejar, laut itu kembali menutup dengan dahsyat. Firaun dan seluruh pasukannya tenggelam. Dalam surah Yunus ayat 90 diceritakan bahwa saat hampir tenggelam, Firaun baru mengakui keimanan kepada Tuhan Nabi Musa. Tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Hari itu aku menyaksikan sendiri sebuah pelajaran besar dari sejarah bahwa kesombongan sebesar apapun tidak akan pernah mampu melawan kekuasaan Allah. Setelah itu, para pengikut kaum Nabi Musa pun berbahagia dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kaum Firaun sudah tamat.